lain di sekitar kita, sehingga mereka pun dapat terberkati melalui kehadiran masing-masing kita. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita bersama-sama, kita akan membahas pelajaran kita dalam judul Maksud Hukum Taurat. Kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 19 sampai 29. Paulus membuat beberapa referensi terhadap hukum. Hukum apakah yang Paulus maksud pada bagian surat kepada Galatia ini? Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Tuhan adalah satu. Kalau demikian, bertentangkankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Karena yakin bahwa kata sampai dalam ayat 19 menunjukkan bahwa hukum ini hanya sementara. Maka sebagian orang berpikir bahwa ayat-ayat ini pasti merujuk pada hukum upacara. Karena maksud dari hukum upacara itu digenapi di kayu salib. Dan dengan demikian berakhir. Meskipun hal ini masuk akal, namun sepertinya bukan ini yang Paulus maksudkan dalam surat Galatia. Walaupun hukum upacara dan hukum moral ditambahkan di Sinai karena pelanggaran, kita akan melihat dengan mempertimbangkan pernyataan berikut yang ada di benak Paulus tanpa adanya hukum moral. Apakah Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat ditambahkan? Kepada apakah itu ditambahkan dan mengapa? Kita bisa bandingkan Roma 3 ayat 19 dan Galatia 3 ayat 19 dan Roma 5 ayat 13 dan 20. Di Galatia ya, Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ya, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ya, jadi ini mengenai bagaimana Yesus akan turun ke dunia ini. Ya, bagaimana Yesus adalah seorang juru selamat. Kemudian di Roma pasalnya yang kelima ayat 13. Roma pasalnya yang kelima ayat 13 dan 20. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Ya, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Kemudian ayatnya yang ke-20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa pelajaran dari Paulus ini membawa kita maksud dari hukum Taurat. Mungkin seringkali kita mendengar bahwa semuanya perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi, sudah dipalangkan.
Tapi kalau kita melihat kembali bagaimana hukum Taurat ini dapat membawa kita mengerti, hukum Taurat ini adalah cermin bagi kita untuk dapat melihat bagaimana kita akan dituntun kepada kehidupan yang benar. Kalau kita tidak melihat kesalahan demi kesalahan yang kita perbuat, kita tidak menyadari akan dosa-dosa yang kita perbuat. Oleh karena adanya hukum ini, kita dapat melihat apa yang kita lakukan ini apakah sudah sesuai dengan jalannya Tuhan atau tidak. Dikatakan bahwa rencana pembenaran menunjukkan bahwa Tuhan menghormati hukumnya dan menuntut adanya korban penebusan. Jadi kalau kita melihat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, membawa kita kepada satu pengertian bahwa segala sesuatu menuntun kepada penebusan itu, sehingga kita dapat melihat alur dari segala sesuatu. Kita dibebaskan dari kehidupan dosa kita karena melalui pengorbanan atau penebusan itu. Kita dibawa kepada satu pengertian. Dikatakan bahwa jika pembenaran oleh iman menyediakan hukum Taurat, maka tidak perlu lagi kematian daripada Kristus. Seperti yang ayat kita tadi katakan bahwa kalau tidak ada hukum Taurat itu, maka kita tidak dapat mengerti arti penebusan itu yang sebenarnya. Dikatakan juga bahwa untuk membebaskan orang berdosa dari dosanya dan mendamaikannya dengan Tuhan. Bahkan iman sejati pada dasarnya menyeratkan satu kemauan tanpa syarat untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam satu kehidupan menurut hukum. Iman sejati berdasarkan kasih yang sepenuhnya dari hati kepada juru selamat pasti akan menuntut kepada penurutan. Di sini pun dikatakan bahwa kalau kita mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki, di bawah hukum Taurat, kita dapat melihat bagaimana kasih Tuhan itu, bagaimana panjang sabar Tuhan itu. Kalau kita mau dibenarkan nantinya, kalau kita mau hidup bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga, kita harus melihat bagaimana panjang kasih sabar Tuhan pada saat Dia berkorban di kayu salib. Bukan suatu hal yang mudah. Kalau kita melihat pengorbanannya, Dia harus menanggung setiap kehidupan kita, menanggung setiap dosa-dosa kita, agar kita dapat mendapatkan satu tempat yang layak. Kita dapat mendapatkan hubungan kembali bersama dengan Bapa kita. Di sini dikatakan Paulus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat ditambahkan kepada perjanjian Tuhan dengan Abraham, seolah-olah itu semacam kasus tambahan terhadap klausul tambahan terhadap satu wasiat yang mengubah ketentuan aslinya. Hukum telah ada jauh sebelum di Sinai. Jadi bukan hanya pada saat Musa menerima hukum itu baru ada hukum itu berlaku, tapi hukum itu sudah ada sebelum berada di Sinai. Tapi pada saat Tuhan mau membawa kita kepada satu pengertian dari pengertian tentang penebusan itu, Dia membawa kita agar dapat mengerti, sehingga ada hukum Taurat pada saat Musa menerimanya, sehingga orang Israel dapat melihat juga bagaimana panjang sabarnya Tuhan itu pada umat-umat Tuhan, sehingga kita dapat mengerti bagaimana kasih karunia Tuhan itu. Tidak melalui hukum, kalau tidak melalui hukum Taurat ini, kita tidak dapat mengerti bagaimana panjang sabar Tuhan itu. Kalau kita melihat di masa yang lalu, pada saat orang berbuat dosa langsung mati di tempat. Tapi saat ini kita melihat begitu banyak dosa yang kita lakukan, tapi kasih karunia Tuhan itu masih berada dalam kehidupan kita. Begitu banyaknya kejahatan yang kita lakukan, tapi Tuhan mau membawa kita pengertian bahwa kasih karunia Tuhan telah diberikan kepada masing-masing kita. Marilah kita memilih untuk hidup setia, menuruti akan hukum Tuhan, mengikuti akan teladan yang Tuhan telah berikan. Itu kematiannya di kayu salib membawa kita mengerti akan sifat daripada Tuhan kita sendiri, itu kasih yang sangat luar biasa. Ya, kita akan lanjutkan. Sebaliknya yang Paulus maksudkan adalah bahwa hukum itu diberikan kepada Israel untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Itu untuk
mengarahkan orang kembali kepada Tuhan dan kasih karunia yang Dia tawarkan kepada semua orang yang datang kepadanya dengan iman. Hukum mengungkapkan kepada kita kondisi kita yang berdosa dan kebutuhan kita akan kasih Tuhan, akan kasih karunia Tuhan. Hukum tidak dimaksudkan untuk menjadi semacam program untuk memperoleh keselamatan. Sebaliknya, kata Paulus itu diberikan untuk menambah pelanggaran, Roma 5 ayat 20, yakni untuk menunjukkan lebih jelas kepada kita dosa di dalam kehidupan kita, dalam Roma 7 ayat 13. Ya, jadi sini bagaimana ya Paulus ingin membawa pikiran kita bahwa memang ya hukum itu sudah ada. Ya sudah ada sebenarnya di dunia ini. Ya tadi dikatakan sebelum Sinai pun, sebelum Musa. Ya bagaimana Tuhan memilih Musa untuk ya menjadi seorang pemimpin. Ya bagaimana di situ mereka berjalan dengan banyak peraturan-peraturan yang diberikan. Ya setiap peraturan itu dituliskan di dalam hati mereka, hati di setiap umat-umat Tuhan. Ya kalau mereka melanggar, pastinya mereka akan mendapatkan konsekuensi akibat dari apa yang sudah mereka lakukan atau pelanggaran yang mereka sudah lakukan. Ya dulu kalau mereka melakukan suatu pelanggaran, ya pada saat Musa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir, mereka harus mengorbankan seekor domba. Ya pada saat mereka membuat kesalahan itu, mereka harus datang mengakui dosa mereka. Dan semua orang melihat pada saat mereka membawa seekor domba ini, mereka harus berjalan melewati akan setiap kemah-kemah atau tenda-tenda dari setiap umat-umat Tuhan. Dan mereka melihat, oh dia ini sedang berbuat, oh dia sudah melakukan dosa sehingga dia ingin ya diberikan pengampunan. Ya bagaimana itu dilakukan mereka atau umat-umat Israel atau umat-umat pilihan Tuhan ini. Ya sehingga ya pada saat itu Tuhan melihat ya bahwa orang-orang ini sangat tegar tengkuk. Ya mereka harus diberikan ya suatu peraturan yang memang tertulis. Ya sehingga Tuhan memanggil Musa untuk menuliskan akan kedua loh batu atau 10 perintah Tuhan ini. Ya supaya kita dapat ya menjaga diri kita daripada jerat-jerat si jahat ini. Ya kalaupun kita sempat terjatuh, tapi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib itu, dia sudah menebus kita. Dan pastinya Tuhan akan ya merangkul kita. Ya Tuhan akan menerima kita dengan apa adanya. Kalau kita mau benar-benar bertobat. Ya bertobat dengan sepenuh hati kita. Ya ini bagaimana pilihan yang Tuhan sudah berikan dari semulanya. Pada saat Adam dan Hawa dijadikan, Tuhan sudah memberikan pilihan itu kepada mereka. Ya baiklah, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita doakan Tuhan bantu saya supaya apa yang saya pilih hari ini itu berasal dari Engkau saja. Ya bagaimana Pak, suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini. Paulus membawa pikiran kita di akhir zaman ini. Ya betapa pentingnya di dalam kehidupan kita untuk memilih sesuai dengan pilihan Tuhan apapun itu. Baik dalam pekerjaan kita, ya di dalam pendidikan kita, ya di dalam mencari pasangan hidup kita. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memilih untuk kita. Karena pilihan Tuhan tidak pernah salah. Ya biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian di sini katakan sementara hukum upacara itu menunjuk kepada Mesias, ya jadi setiap apapun itu dalam kehidupan kita kembali lagi kita harus fokus kepada Tuhan sendiri, kepada Kristus. Ya. Sementara hukum upacara itu menunjuk kepada Mesias dan menekankan kesucian dan kebutuhan akan seorang juru selamat. Hukum moral dengan kata jangan kamu, itu yang menunjukkan dosa, yang menunjukkan bahwa dosa itu bukan sekedar sebagian dari keadaan alamiah kita, ya tetapi merupakan pelanggaran hukum Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Paulus berkata, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Di dalam Roma 4 ayat 15, hukum bertindak sebagai kaca pembesar. Ya, perangkat tersebut sebenarnya tidak meningkatkan sejumlah tempat-tempat kotor yang menajiskan pakaian, tetapi membuatnya menonjol lebih jelas dan mengungkapkan lebih banyak lagi kekotoran yang tidak
yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Ya, jadi bagaimana di sini sudah sangat jelas. Ya, hukum itu ada supaya kita dapat menjaga akan kehidupan kita. Ya, walaupun ya seringkali kita sebagai manusia yang lama kita sering melanggar. Tapi bagaimana Tuhan sudah mati di kayu salib. Dia sudah menyelamatkan kehidupan kita. Ya, baiklah kita boleh renungkan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita hidup di dunia ini, ya mungkin ada pemerintahan atau pemimpin pemerintahan yang membuat suatu peraturan supaya kita patuhi aturan itu. Ya, kalau kita tidak patuhi, maka ada hukum yang harus kita jalani. Ya, bagaimana dengan contoh kecil, bagaimana kita kalau berada di jalan raya, ya ada lampu lalu lintas. Ya, itulah yang supaya kita mematuhi peraturan itu supaya peraturan itu tidak dilanggar dan tidak terkocar-kacir. Ya, kalau tidak ada peraturan itu maka dunia ini akan rusak. Ya, bagaimana semuanya ini akan kita melihat ini semua terasa sulit di dalam kehidupan kita. Oleh karena ada aturan-aturan itu sehingga kita bisa tahu semuanya akan berjalan. Ya, akan berjalan sesuai dengan peraturan. Ya, seringkali kita melanggar dan pelanggaran itu pun ada hukumannya. Ya, begitu juga dengan peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mungkin kita tidak menerima akibatnya sekarang. Ya, nantinya Tuhan akan melihat. Ya, setiap perilaku yang kita lakukan di dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, bagaimana semuanya itu akan dicatat. Dan kita akan menerimanya itu di akhir nanti atau pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, biarlah pada saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini, kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Inilah mungkin yang menjadi suatu pelajaran bagi kehidupan saya pribadi dan mungkin menjadi suatu pelajaran bagi kita semua pada saat ini. Ya, biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya, di sini kita tidak ditakut-takuti, tapi bagaimana kita ingin mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, kita ingin mengasihi Tuhan. Ya, dengan segenap hati kita, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Ya, tentunya Tuhan mempunyai kasih yang luar biasa. Walaupun kita sudah membuat suatu kesalahan, tapi Tuhan masih memanggil kita untuk datang kepadanya, mengakui akan setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Maka Dia adalah sumber pengampunan itu, akan mengampuni kita. Dan Tuhan akan memberikan kedamaian bagi masing-masing kita. Seperti yang tadi dikatakan bahwa hukum mengungkapkan kepada kita kondisi kita yang berdosa dan kebutuhan kita akan kasih karunia Tuhan. Di saat kita melihat kehidupan kita ini, kita harus bertanya dalam kehidupan kita, apakah saya sudah benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya? Apakah saya sudah tidak butuh lagi akan kasih atau tidak butuh lagi akan kasih karunia itu? Kita harus bertanya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melihat terus kepada Kristus. Kalau kita tidak menyadari kebutuhan kita akan kasih Tuhan itu, maka semuanya itu tidak akan terlaksana dalam kehidupan kita, karena kita merasa sudah puas, kita tidak butuh lagi apa-apa untuk menjalani kehidupan ini. Tapi saat kita menyadari kebutuhan kita akan kasih karunia Tuhan, maka kita akan terus-terus mencari akan wajah-Nya. Maka kita akan terus-terus meminta pertolongan daripadanya. Karena saat kita melihat kehidupan kita tidak layak untuk menerima setiap apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Setiap detik kita dapat menyadari bahwa tanpa Dia kita tidak sanggup untuk hidup. Oleh karena itu, mari kita melihat kepada diri kita. Apakah saya sudah menyadari akan kebutuhan saya akan kasih karunia itu? Kita sudah mempunyai hal itu dalam kehidupan kita, maka kita akan terus bercermin kepada Kristus. Maka kita terus meminta pertolongan-Nya, karena kita sebagai manusia tidak sanggup apa-apa untuk menjalani akan kehidupan ini. Kita tidak sanggup berjalan sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Karena setan bekerja keras untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Berbagai macam cara dia lakukan. Oleh karena itu, marilah kita terus memandang kepada
kepada Kristus. Mari kita meminta tuntunan daripada itu, sehingga kita dapat disanggupi untuk berjalan dalam iman bersama dengan Kristus. Mari kita merenungkan ini. Mari kita mengambil keputusan kita hari ini untuk melihat kepada diri kita, kebutuhan kita akan kasih karunia itu, sehingga kita dapat melangkah hari ke hari, dapat dituntun kepada kehidupan yang lebih baik dan yang lebih baik, pada kehidupan yang nantinya kita akan menerimanya saat Ia datang nanti. Hasil dari setiap ini kita dapat lihat nantinya saat kedatangannya yang tidak lama lagi. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita saat ini, karena waktunya sudah sangat singkat. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan saat ini, mungkin kita tidak mempunyai hari esok untuk berubah kehidupan kita. Oleh karena itu pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Mari kita mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita berkomitmen untuk berjalan dengan Kristus hari ini. Jangan besok, tapi hari ini. Mari kita mengambil komitmen kita, sehingga pada saat nantinya di pihak mana kita akan berdiri, kita harus memulainya sekarang. Biarlah terus memandang kepada Yesus. Milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang terus bergantung kepada Bapa. Bukan melalui kekuatan kita, tetapi melalui kekuatannya kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.